Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, kali ini aku mau bikin lapis legit khas Bangka. Jadi untuk resepnya ini udah aku modifikasi ya teman-teman. Nah, takarnya sesuai dengan yang aku mau. Nah, untuk margarinnya di sini aku pakai 500 gram, kemudian kuning telurnya 20 butir, tepung terigunya sebanyak 100 gram, kemudian juga pakai putih telur sebanyak 5 butir, gula halusnya 280 gram, kemudian pakai susu bubuk juga sebanyak 40 gram, dan ini gula halusnya aku bagi sedikit untuk mengocok putih telur, kemudian aku pakai sedikit vanilla essence dan juga 120 gram susu kental manis. Nah, untuk resepnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ataupun di video ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita mau kocok butter ataupun margarinnya dulu, campurkan gula halus, kemudian juga susu kental manis. Nah, jangan lupa campurkan juga vanilla essence ataupun vanilla ekstrak ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak punya bisa pakai vanilla bubuk. Nah, margarin ini dikocok sampai mengembang, kemudian lembut dan juga putih ya teman-teman. Jadi ini harus dikocok sampai mengembang, putih dan juga lembut. Nah, biasanya untuk takaran margarin ataupun butter sebanyak 500 gram ini aku kocoknya pakai hand mixer kecepatan yang paling tinggi nomor 5. Jadi lamanya itu kurang lebih 12 sampai 13 menit ya teman-teman. Jadi ini kita harus benar-benar kocok margarin ataupun butternya sampai mengembang dan juga lembut. Nah, kalau sudah mengembang dan lembut seperti ini, kemudian kita matikan dulu mixernya dan bersihkan di bagian tepinya ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengembang, lalu kita masukkan kuning telur, dan ini kuning telurnya kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil dikocok pakai mixer. Aku pakai yang kecepatan paling tinggi. Nah, ini kita masukin sedikit-sedikit sambil kita kocok atau kita aduk sampai kuning telurnya tercampur merata dengan butter ataupun margarin. Nah, biasanya untuk lapis legit Bangka, kuning telurnya tidak dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi kuning telur ini kita campurkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan butter atau margarin yang sudah mengembang. Nah, kalau sudah dicampurkan semua kuning telurnya ini, kemudian kita aduk lagi atau kita mixer lagi sebentar, kurang lebih 1 menit sampai kuning telurnya benar-benar tercampur merata dengan adonan butter ataupun margarin. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan kering di sini. Yang pertama aku masukin susu bubuknya dulu. Kemudian kalau sudah tercampur merata, ini kita masukin tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya aku pakai yang protein rendah ya teman-teman, yang mereknya Cibiru. Kalian juga boleh pakai yang serbaguna. Nah, kalau sudah tercampur merata bahan keringnya, ini kita aduk lagi sebentar dengan spatula untuk memastikan tepung terigunya ini benar-benar tercampur merata dengan adonan. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita lanjut mau kocok putih telur. Nah, putih telurnya ini boleh kalian campurkan sedikit garam, kemudian 1 sampai 2 tetes cuka ya, ataupun jeruk nipis ya teman-teman, supaya putih telur yang kalian kocok itu bisa stabil. Nah, ini kita kocok dulu sampai berbusa atau berbuih, kemudian masukin gula halusnya sedikit demi sedikit. Kalian boleh bagi menjadi 3 tahap. Dan putih telur ini kita kocoknya jangan pakai speed yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi pakai speed yang sedang ataupun yang nomor 3 atau nomor 2. Nah, putih telur ini kita kocok sampai mengembang putih kaku seperti ini ataupun soft. Jangan terlalu kaku ya teman-teman. Kalau terlalu kaku biasanya akan sulit untuk mencampur putih telur ke dalam adonan. Nah, sekarang aku mau campurkan putih telur ke dalam adonan butter dan juga kuning telur. Nah, ini kita aduk sampai tercampur merata. Cukup diaduk dengan menggunakan spatula aja ya teman-teman. Jadi tidak perlu pakai mixer. Ini kita aduk sampai benar-benar putih telurnya tercampur merata dengan adonan.
Nah, ini adonan yang sudah kita campur dengan putih telur dan teman-teman bisa lihat konsistensinya masih sangat kental dan juga tidak pecah. Oke, sekarang kita mau panggang adonannya. Pertama kita siapkan dulu loyangnya. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 kali 20. Jangan lupa di bagian dasar loyang diolesi dengan margarin atau butter dan dialasi dengan baking paper. Nah, setelah kita beri dengan baking paper dan ini kita olesi lagi sedikit dengan margarin ataupun butter ya. Nah, untuk setiap lapisnya ini aku timbang sebanyak 90 gram. Jadi untuk ketebalan setiap lapisnya disesuaikan lagi dengan selera teman-teman. Nah, untuk lapis bangka ini juga sama dengan lapis legit pada umumnya ya teman-teman, cara panggangnya sama. Untuk yang lapisan pertama kita pakai dengan api bawah atau api atas bawah, kemudian panggang 10 menit. Setelah matang kita pindahkan dengan api atas, suhunya 150 derajat kalau oven yang aku pakai, tapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai ya. Nah, setelah lapisan yang pertama matang, ini kita tuang lagi dengan adonan lapis yang baru, kemudian diratakan. Nah, setelah merata, kemudian untuk lapisan yang kedua dan seterusnya nanti sampai adonannya habis, kita panggang hanya menggunakan api atas aja 150 derajat suhunya. Lamanya itu kalau oven yang aku pakai kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nah, ini lapisan kedua. Sebelum kita tuang dengan adonan yang baru, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis. Jangan lupa penekannya harus diolesi dengan butter atau margarin. Nah, ada dari kalian yang bertanya, kenapa setiap aku bikin lapis legit, setelah matang lapis legitnya, permukaannya tidak aku olesi dengan butter maupun margarin. Nah, di sini aku mau jawab, untuk aku pribadi, aku kurang suka makan lapis legit yang terlalu berminyak ya teman-teman. Jadi kalau kalian olesi setiap lapisnya dengan butter ataupun margarin setelah kue lapisnya matang, itu nanti hasil akhirnya bakal berminyak sekali ya teman-teman. Jadi buat aku pribadi aku kurang suka, tetapi balik lagi ke selera masing-masing. Ada yang suka makan lapis legit yang berminyak, ada yang kurang suka ya teman-teman. Jadi ya sesuai selera kalian aja. Nah, ini untuk lapisan yang selanjutnya teman-teman. Jadi ini aku mau panggang sampai adonannya habis, dan panggangnya juga sama ya teman-teman. Kita pakai api atas sampai adonannya habis dan selesai. Dan ini kita panggang kurang lebih 5 menit, tetapi beda oven biasanya beda suhu ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, teman-teman, di sini aku juga mau kasih lihat ini adonannya sudah hampir habis, dan di sini teman-teman bisa lihat adonannya masih bagus, masih kental dan tidak pecah ya. Jadi ini adonan lapis legit bangka yang bagus.
Oke teman-teman, ini dia lapis legit Bangka sudah selesai aku bikin dan adonannya sudah habis. Ini kue lapisnya mau aku diamkan dulu hingga dingin dan uap panasnya hilang. Nah teman-teman, ini kue lapis Bangkanya sudah dingin. Biasanya kalau lapis Bangka itu akan menyusut lebih banyak dibandingkan dengan kue lapis yang menggunakan full kuning telur ya. Kemudian untuk lapis legit Bangka biasa di bagian tepinya teksturnya seperti ini, kelihatan kering, tetapi ini kue lapisnya benar-benar tidak kering ya teman-teman. Jadi ini lembut berminyak, tetapi minyaknya itu benar-benar sangat sedikit ataupun sangat minim ya teman-teman. Jadi ini benar-benar enak kue lapis legit Bangkanya. Nah teman-teman bisa lihat di bagian lapisan dalamnya seperti ini. Nah, pada saat aku potong, teman-teman juga bisa lihat ya, kuenya benar-benar lembut, tetapi tidak terlalu berminyak ya. Nah teman-teman, ini dia lapis legit Bangka yang kali ini aku share resepnya. Dan ini wajib kalian coba karena lumayan ekonomis ya teman-teman. Hanya menggunakan 20 butir kuning telur kita bisa bikin lapis legit yang enak, lembut, dan juga wangi. Oke kalau gitu sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.